Bapak Suhardi dan Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Kita akan mulai dan diharapkan untuk Bapak Ibu di mute terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan suara dari pemateri sekaligus diskusi kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, yang terhormat Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I, dan yang terhormat Bapak Zinurain MPD selaku dosen di Universitas Pendidikan Mandalika sekaligus asesor BAN SM, yang pada malam hari ini sebagai pemateri kita dalam diklat daring Guru Cendekia tentang mengkonversi hasil penelitian PTK, PTS, skripsi, tesis, dan disertasi menjadi artikel ilmiah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya untuk pertemuan pada hari ini, pada malam hari ini pertemuan pertama kita pada tanggal 15 sampai dengan 16 Desember di jam 19.00 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan adapun itu untuk di Zoom meetingnya. Dan untuk pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember, diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi akan continue atau berkelanjutan sampai dengan 18 Desember. Baik, untuk memanfaatkan waktu Bapak Ibu dengan sesuai moto Guru Cendekia, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan sertifikatnya, daftar HD, atau materi yang akan disampaikan pada malam hari ini sudah disediakan langsung oleh admin. Jadi Bapak Ibu fokus untuk mendengarkan pemateri dan menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai untuk diskusi, terlebih dahulu saya akan tanya Bapak Ibu bisa menjawab melalui kolom chat. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan diskusi kita pada malam hari ini? Bisa dijawab. Oke, ini ada Ibu Lailatul sudah siap, Bu Yusril sudah siap semuanya. Baik, terima kasih atas antusiasnya untuk menyimak materi kita yang luar biasa pada malam hari ini. Untuk memanfaatkan waktu untuk mengawali kegiatan atau pembukaan kita pada pertemuan malam hari ini, yang akan dibuka terlebih dahulu oleh Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, yang akan menyampaikan sambutan kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Suratul Istiqomah selaku moderator pada malam hari ini. Dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap berkarya nyata untuk pendidikan bersama Guru Cendekia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Kita bisa coba untuk berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama terkait dengan tema-tema yang tentunya dapat bermanfaat bagi pendidikan dan untuk kita semua. Untuk malam hari ini adalah malam pertama ataupun pertemuan pertama di Diklat Guru Cendekia bersama Pusat Pengembangan dan Pendidikan Guru Cendekia, yang tentunya pada malam hari ini adalah pendidikan dan pelatihan yang pertama di tema konversi hasil penelitian ataupun laporan penelitian. Bapak Ibu tentunya banyak memiliki ataupun pernah menulis sebuah laporan, apakah laporan berbentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi, atau juga Bapak Ibu pernah membuat laporan PTK,
PTS, dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu semua bisa Bapak Ibu konversi menjadi ataupun merubah bentuknya menjadi artikel ilmiah, kemudian dipublikasi. Itu semua tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan satu karya untuk menjadikan beberapa karya ilmiah yang lain. Khususnya bersama Guru Cendekia, untuk diketahui Bapak Ibu semua, Guru Cendekia ini hadir karena banyak Bapak Ibu ataupun kita semua lebih banyak untuk fokus pada karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, Guru Cendekia ini lebih berfokus kepada karya tulis ilmiah Bapak Ibu, terkait dengan metode penelitian, terkait dengan karya-karya ilmiah yang mungkin banyak sekali. Ada laporan, ada artikel, kemudian ada jurnal, kemudian ada buku, dan lain sebagainya. Itu semua adalah konsentrasi daripada Guru Cendekia yang memiliki moto berkarya nyata. Jadi karyanya itu adalah nyata, tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar PowerPoint, tetapi ada hasil yang Bapak Ibu dapatkan. Apakah dalam bentuk artikel, apakah dalam bentuk jurnal, buku, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan adanya komunitas Guru Cendekia ini, Bapak Ibu bisa lebih dekat dengan karyanya. Karena tanpa karya ataupun tanpa hasil yang kita dapatkan, jadi apalah artinya? Mungkin hanya sebuah jabatan ataupun gelar. Itu semua akan lekang oleh waktu, tetapi karya itu tidak akan pernah lekang oleh zaman ataupun waktu, dan itu akan abadi. Jadi nama Bapak Ibu ataupun kita semua ketika kita memiliki sebuah karya nyata, itu akan dikenang oleh generasi kita selanjutnya. Dan untuk diketahui, kegiatan di Guru Cendekia pada bulan Desember ini ada 3, dan inilah kegiatan pertama, yaitu terkait dengan bagaimana mengkonversi satu laporan, satu hasil penelitian menjadi karya tulis yang bernama artikel ilmiah, dan nantinya artikel ini bisa Bapak Ibu publikasi di jurnal ilmiah. Kemudian ada tema kita yang kedua berkaitan dengan penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif deskriptif yang tentunya Bapak Ibu lebih luas lagi bisa mengetahui terkait dengan bagaimana metode penelitian. Karena tidak hanya sekedar PTK, tidak hanya sekedar eksperimen, tidak hanya sekedar penelitian pengembangan, tapi ada bagian lain dari jenis pendekatan penelitian kualitatif. Salah satunya adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian tema kita yang ketiga adalah berkaitan dengan best practice. Nah, tentunya Bapak Ibu pasti memiliki pengalaman, pasti memiliki praktek ataupun pengalaman terbaik Bapak Ibu yang tentunya jika itu ditulis akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan tentunya untuk pengembangan pendidikan kita, karena pengalaman terbaik itulah yang sesungguhnya harus dibagikan juga kepada orang lain ataupun kepada teman sejawat, agar apa yang positif yang ada dalam diri kita ataupun pengalaman kita bisa ditularkan kepada orang lain, agar orang lain bisa terinspirasi, termotivasi, dan lain sebagainya. Baik, untuk di Guru Cendekia Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif. Karena biasanya kalau Bapak Ibu fokus dalam administratif, untuk ngisi presensi, untuk memikirkan sertifikat, untuk memikirkan hal-hal administratif yang lain, kita lupa untuk berkarya. Kita lebih fokus untuk mencari presensi, mencari daftar hadir gitu ya. Tapi ternyata kita lupa untuk membuat sebuah karya yang tujuan dari diklat ataupun pendidikan dan pelatihan itu adalah karya Bapak Ibu. Nah, jadi karya itulah yang fokus kita dalam Guru Cendekia. Untuk malam ataupun pertemuan pertama dalam bulan Desember ini, saya ucapkan selamat untuk mengikuti pelatihan dan pembimbingan dari Guru Cendekia. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini dan seterusnya
mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Dengan dimulainya Guru Cendekia ataupun pelatihan pertama ini, saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Ibu Suradatul Istiqomah selaku moderator. Kepada Ibu moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Soehardi atas sambutan yang luar biasa pada pertemuan pertama kita pada diskusi malam hari ini. Untuk lebih memanfaatkan waktu, jadi di sini akan ada sesi yang pertama, ada penyampaian materi dari pemateri kita, dan yang setelahnya ada sesi diskusi. Dan jadi Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan apa yang sekiranya kurang dipahami dalam penyampaian pemateri tersebut. Baik, langsung saja. Untuk diklat daring Guru Cendekia terlebih dahulu, Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan pematerinya? Oke. Jadi untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja untuk mempersilahkan Bapak Dr. Zainur Zainurain MPD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Sureda selaku moderator dari Guru Cendekia. Saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, saya berbangga sekali dapat menjumpai Bapak Ibu guru dari seluruh pelosok Indonesia yang pada malam ini tergabung dalam kegiatan Guru Cendekia. Tentu itu semua patut kita syukuri karena semuanya tidak terlepas dari kuasa Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga malam ini alhamdulillah saya dapat menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan fit, sehat, walafiat. Selanjutnya, sebelum saya langsung ke materi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Guru Cendekia, Pak Dr. Soehardi, Pak Dr. Randi yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi pemateri pada rangkaian kegiatan pada bulan Desember ini yang tentunya diawali pada kegiatan di malam ini. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, sesuai dengan tema dari pelatihan kita malam ini, yaitu bagaimana Bapak Ibu memiliki karya tulis ilmiah yang bisa dikonversi menjadi artikel ilmiah. Jadi materi malam ini insya Allah ya tidak terlalu berat buat Bapak Ibu, insya Allah ringan ya, mungkin sampai agak sedang gitu ya, tergantung nanti dari bobot karya tulis ilmiah Bapak Ibu. Dan yang terpenting yang perlu saya sampaikan bahwa apapun bentuk karya tulis dari Bapak Ibu, yang paling harus dicatat yaitu adalah bagaimana kita betul-betul menguasai, memahami segala bentuk kaitannya dengan tata tulis, bagaimana aturan-aturan dari jurnal yang akan kita tuju untuk bisa kita mempublish ya, mempublikasikan karya tulis ilmiah kita. Bapak Ibu, Guru Cendekia se-Indonesia yang saya banggakan. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan mengawali ya di materi. Sebentar, saya share screen dulu, Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu yang saya banggakan ya, untuk malam ini ya, materi kita yaitu kaitannya dengan mengkonversi karya tulis ilmiah yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Ya, sebuah karya tulis ilmiah atau kita umum dulu ya, sebuah tulisan itu adalah merupakan bukti, sebuah pembuktian bagaimana ide seseorang bisa dikemukakan ya dengan baik dan sempurna. Di dalam pada orang-orang hebat ya terdahulu, sebut saja René Descartes mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Artinya ide, sebuah gagasan itu akan mampu menjadikan kita sebagai sebuah monumen. Sesuatu yang monumental yang tetap akan membuat kita dikenang sepanjang masa. Sebuah ide tentu harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Di dalam kitab suci, di dalam karya-karya yang lain, semua kitab suci ya, semua agama pasti memberikan bukti betapa kitab suci itu eksis sampai saat ini berkat mereka ditulis, mereka dibukukan. Kalau kita tarik ya pada spektrum yang lebih kecil di antara kita, maka segala bentuk karya atau ide gagasan Bapak Ibu itu akan menjadi sebuah monumen yang luar biasa, akan menjadi sebuah kenang-kenangan, akan menjadi sejarah betapa Bapak Ibu memiliki ide dan gagasan yang luar biasa. Namun catatannya satu, syaratnya adalah harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Begitu juga karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini ya, seperti yang Bapak Ibu maklum bersama, ada beberapa bentuk ya, mulai dari laporan penelitian. Kalau bergerak dalam dunia akademik, kita mengenalnya ada 3. Yang pertama adalah skripsi ya untuk strata 1, lalu tesis untuk magister, dan disertasi untuk tingkat doktoral. Adapun untuk definisinya Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, bisa kita baca bersama ya, definisi dari masing-masing karya tulis ilmiah tersebut. Nah, adapun untuk hasil penelitian itu apa sih? Yaitu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas ya, metodenya, penulisannya, dan sistematikanya, yang dimana itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di jurnal tersebut, atau secara umum sesuai dengan apa yang berlaku dalam ketentuan tata cara penulisan penelitian, hasil penelitian. Adapun untuk artikel ilmiah, yaitu tulisan ilmiah yang dapat berbentuk artikel atau ulasan maupun artikel penelitian dengan sistematika yang tertentu. Jurnal ilmiah, tentu jurnal itu adalah medianya, ya, media tempat kita mempublikasikan karya tulis ilmiah kita. Nah, seperti yang kita ketahui, jurnal itu ada beberapa, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah jurnal nasional, yaitu jurnal yang minimal memiliki ISSN. Ya. Lalu ada namanya jurnal nasional terakreditasi. Tentu jurnal nasional terakreditasi ini secara simpelnya bisa kita katakan sama-sama diakui, namun levelnya itu diakui oleh Sinta, ya, yang dimana kita mengetahui Sinta ada beberapa, yaitu dari Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, dan sampai ke Sinta 1. Lalu ada namanya jurnal internasional.
Lalu selanjutnya adalah jurnal internasional bereputasi, yang dimana seperti ya kita ketahui bersama seperti Scopus dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mencari informasi yang kaitannya dengan jurnal yang akan kita tuju. Apakah itu bentuknya jurnal nasional ataukah jurnal nasional terakreditasi. Mungkin nanti kita akan fokus ke situ. Atau mungkin sebagian dari Bapak Ibu bisa mencoba atau bahkan mungkin ada yang sudah berhasil di jurnal internasional bahkan yang bereputasi seperti Scopus. Nah, kaitannya dengan jurnal ini tentu kita memahami bahwa manfaat untuk mempublish artikel kita di jurnal, ya tentu kalau seperti Bapak Ibu selaku guru itu adalah sebagai kebutuhan kita untuk kenaikan jabatan, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk pragmatisnya ya seperti itu. Tapi idealnya bahwasanya memang kita menulis karya ilmiah itu adalah memastikan ide kita, memastikan gagasan kita itu mampu terdokumentasi dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu semua memiliki ide yang luar biasa, memiliki gagasan, memiliki tulisan-tulisan atau karya-karya yang menunjukkan Bapak Ibu produktif ya, dan mampu memberikan sumbangsih yang luar biasa pada dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kalau untuk pengertian dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di materi ya. Saya langsung masuk saja ke materi yang inti ya, berhubung waktu. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, Bapak Ibu, sebenarnya secara prinsip itu sama ya, antara penulisan skripsi, tesis, disertasi yang kita konversikan menjadi karya tulis ilmiah atau artikel. Ya. Jadi sistematikanya juga tidak jauh berbeda, substansinya juga tidak jauh berbeda. Ada beberapa jurnal yang sistematikanya juga tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan skripsi, yaitu ada judul, identitas, abstrak, kata kunci, pendahuluan, dan kajian pustaka. Namun secara umum mayoritas yang Bapak Ibu temukan ya biasanya kerangkanya sistematikanya seperti yang ada di layar ya. Jadi mulai dari judul, identitas, abstrak, kata kunci, terus pendahuluan ya. Nah, yang di mana kajian pustakanya tersebut rata-rata mayoritas beberapa jurnal yang kita temukan itu langsung memasukkan ke pendahuluan. Baru selanjutnya masuk ke metode penelitian, hasil dan pembahasan, baru masuk ke kesimpulan dan daftar pustaka. Seperti itu Bapak Ibu. Saya masuk ke materi yang pertama, kaitannya dengan judul. Yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu dalam menulis judul. Judul di dalam artikel jurnal atau artikel ilmiah, haruslah judul itu ditulis singkat, padat, ya, sesuai dengan substansinya, maksimal dari 15 sampai 20 kata. Namun biasanya, apalagi kalau kita ingin memasukkan artikel kita ke jurnal Sinta, itu biasanya paling tidak maksimal 15 kata. Itu yang dimasukkan. Tentu ini ada kaitannya dengan judul kita di karya tulis kita, seperti skripsi,
tesis dan disertasi. Pertanyaannya begini, terus gimana dong Pak? Ternyata judul saya itu lumayan padat, agak panjang. Oh ya, tidak masalah. Ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan hal seperti itu, karena judul ya tidak harus, ya catatannya tidak harus sama dengan judul skripsi. Judul skripsi Bapak Ibu itu bisa di breakdown, bisa dirubah, bisa diatur ya, bila perlu harus unik dan memberikan rasa penasaran bagi pembacanya. Tentunya sifatnya juga lebih umum. Mulai dari lokasi, biasanya kalau misalkan di skripsi atau di tesis itu biasanya disebutkan lokasi dari penelitian tersebut. Nah, dalam artikel ilmiah, hal tersebut kita tidak perlu untuk menyampaikan di judul artikel ilmiah. Jadi judul ya artikel ilmiah kita itu sifatnya umum saja Bapak Ibu. Jadi usahakan dia maksimal ya 15 atau beberapa dari jurnal yang ada itu masih menerima sampai 20 kata juga. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk judul laporan atau misalkan judul skripsinya ya, misalkan contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan judulnya adalah meningkatkan prestasi belajar siswa melalui media pembelajaran Big Book di kelas 5 SDN 3 Karangbaru. Semester ganjil tahun pelajaran 2001-2022. Nah, misalkan Bapak Ibu ya punya laporan, misalkan laporan PTK ya atau skripsi bahkan untuk guru-guru muda yang baru menjadi guru, sering kita akan menemukan judul laporan atau judul skripsi akan seperti ini ya, atau bahkan lebih panjang sebenarnya ya, lebih panjang judul yang kita temukan. Nah, untuk judul artikel ya itu bisa lebih ringkas ya. Bapak Ibu bisa membuat judul artikel Bapak Ibu menjadi lebih ringkas. Atau bahkan ya, bahkan bisa di breakdown atau bisa dibagi sesuai dengan variabelnya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang menjadi catatan ya, yang perlu Bapak Ibu pahami, yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa judul laporan ya atau judul artikel ilmiah itu tidak harus sama ya. Maksudnya itu tidak harus plek sama ya. Tulisan-tulisan kata perkatanya itu dari awal sampai akhir ya tidak harus sama semuanya dimasukkan. Bahkan Bapak Ibu ya, bahkan Bapak Ibu dari judul laporan ya atau skripsi yang Bapak Ibu miliki itu bisa kita pecah ya menjadi beberapa artikel. Nah, tentu ini membutuhkan kreativitas dari Bapak Ibu semua ya. Bagaimana memahami dari laporan yang Bapak Ibu miliki. Kalau kebetulan misalkan variabelnya itu ada lebih dari 2, nah itu akan lebih menguntungkan lagi. Jadi nanti kita bisa bikin artikel ilmiah ya, yang satunya cukup menggunakan variabel terikatnya sama variabel bebasnya itu sama-sama 1 ya. Lalu nanti di artikel yang kedua bisa kita gunakan variabel yang lain juga untuk menjadi laporan atau menjadi artikel ilmiah. Lalu pertanyaannya terus gimana Pak? Kan laporannya itu mulai dari yang awal sampai akhir itu sama. Nah, jadi strateginya ya, tips untuk Bapak Ibu tentu ya dalam merancangnya itu nanti harus ada paraphrase ya. Bagaimana kita mampu mengolah atau mengubah kalimat-kalimat atau bahkan kata yang ada di laporan itu untuk kita konversikan menjadi artikel. Maka jadilah dia bisa menjadi 2 artikel yang dimiliki oleh Bapak Ibu.
Selanjutnya ya, buat judul dengan kalimat yang operasional. Ya memang ini umum ya, Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya penelitian, kalimat atau judul dari penelitian kita harus sifatnya operasional. Jadi ada kegiatan di situ yang harus dilakukan. Misalkan meningkatkan, mengetahui pengaruh, mengetahui efektivitas dan lain sebagainya. Itu namanya tindakan-tindakan operasional yang ada di laporan penelitian kita. Jadi ketika ya biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita mencari referensi ya, tentu pasti kaitannya dengan apa yang berhubungan dengan laporan kita yang akan kita konversikan menjadi artikel. Untuk mencari referensi itu pasti yang kaitannya dengan penelitian kita ya. Namun yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita mampu mengemas artikel itu menjadi lebih menarik dan unik. Dengan demikian, walaupun misalkan kaitannya tidak terlalu ada kaitan, namun masih ada kaitannya sedikit-sedikit, tapi ketika kita mencari di Google Scholar atau lain sebagainya, judul itu menarik, maka itu akan mampu menarik perhatian kita untuk menjadikan artikel itu menjadi referensi. Itu pentingnya ya, judul artikel ilmiah kita buat menjadi lebih menarik dan unik. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi dari satu judul laporan ini kita bisa membuat semacam 2 artikel ilmiah ya. Yang pertama ya, meningkatkan prestasi belajar siswa melalui media pembelajaran Big Book. Ya, atau yang kedua, penggunaan media pembelajaran Big Book sebagai salah satu alternatif meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, jadi judul itu bisa kita kemas sedemikian rupa ya. Jadi tidak harus plek sama, tidak harus misalkan dari awalnya seperti itu, urutannya harus sama, tidak juga. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perubahan ya, perubahan sedikit maupun banyak yang kaitannya dengan judul artikel. Namun tentu tidak menghilangkan esensi ya dari judul itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke inti ya, atau bagian inti dari sistematika penulisan. Kalau tadi itu anggaplah itu sebagai kepalanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu pendahuluan. Makanya kita sering mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya istilah IMRAT ya. IMRAT yang dimana itu merupakan singkatan dari pendahuluan ya, metode, hasil dan pembahasan yang menggunakan bahasa Inggris. IMRAT yaitu introduction, pendahuluan. Isi dari pendahuluan itu apa saja Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Pendahuluan harus to the point ya. To the point pada masalah utama yang akan kita bahas. Jadi jangan sampai semua penjelasan yang ada di latar belakang atau pendahuluan yang ada di skripsi itu kita masukkan. Karena itu tentu akan memakan tempat yang cukup banyak di artikel. Karena maksimal ya, biasanya maksimal artikel dari halamannya itu yang kita terima itu adalah maksimal 15 halaman ya. Atau beberapa jurnal juga ada yang sampai 20 halaman. Namun intinya ya, tidak ada artikel ilmiah yang melewati batas dari halaman yang begitu banyak ya. Contohnya misalkan sampai 30 atau bahkan sampai 50, 25 saja itu sudah tergolong banyak. 20 itu sudah tergolong banyak juga. Idealnya jumlah halaman di artikel ilmiah kita adalah sebanyak 15 halaman. Nah, tentu untuk mencapai 15 halaman itu berbagai upaya cara kita lakukan untuk merampingkan laporan penelitian kita.
Nah, cara untuk merampingkan penelitian kita yaitu kita mulai dari pendahuluan ini, Bapak Ibu. Ya. Di dalam pendahuluan tentu kita harus to the point pada masalah utama yang akan dibahas atau yang dibahas. Jadi jangan sampai paragraf-paragraf yang tidak terlalu esensi atau tidak terlalu berhubungan langsung, itu Bapak Ibu tidak perlu masukkan. Cukup yang poin-poin saja. Selanjutnya ya, pendahuluan itu adalah mendeskripsikan ya, deskripsikan masalahnya di lapangan seperti apa sehingga menarik untuk diteliti. Jadi harus real ya. Jadi kita jelaskan secara real masalahnya seperti apa. Dalam pembuatan pendahuluan ya, saya juga sering mengatakan di mahasiswa. Jadi mereka kadang kebingungan dalam membuat latar belakang atau pendahuluan. Isi pendahuluan ya Bapak Ibu, isi pendahuluan itu kita berbicara sesuatu yang ideal dan sesuatu yang tidak ideal. Ya. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang ideal, saya kasih contoh, misalkan manusia dikatakan manusia yang sempurna, manusia yang sehat jika seluruh organ atau anggota badannya itu sehat ya dan lengkap. Punya 2 mata, 2 telinga, hidungnya bagus ya, sehat, mulutnya juga sehat, organ-organnya juga sehat. Nah, itu ya di dalam laporan latar belakang ya, di dalam latar belakang laporan penelitian itulah yang Bapak Ibu bahas. Bagaimana idealnya sebuah pembelajaran. Ya. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa terjadi sesuatu yang anomali atau sesuatu yang membuat pembelajaran itu tidak berjalan semestinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan mendeskripsikan masalah ya di lapangan seperti apa. Sehingga menarik untuk diteliti. Selanjutnya adalah menguatkan dengan landasan teori. Nah, ini kalau untuk jurnal yang memasukkan kajian pustaka langsung ke pendahuluan ya, kita kuatkan dengan beberapa landasan teori semua fenomena yang kita sampaikan di pendahuluan ya. Selanjutnya adalah menjelaskan pentingnya dan kebaruan ya di dalam laporan penelitian kita ya yang akan kita masukkan menjadi artikel ilmiah. Selanjutnya nah, sekarang kita lanjut ke metode Bapak Ibu ya. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi ya itu antara lain prosedur dan langkah yang ditempuh. Itu yang akan kita tuangkan di artikel. Jadi jangan sampai nanti metode semua yang ada ya, semua mulai dari paragraf awal sampai akhir itu kita tuangkan di artikel. Tentu itu akan memakan tempat Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan yang kita tuangkan adalah tentunya ya prosedur ya, langkahnya, terus waktu penelitiannya, ya sumber datanya mulai dari subjeknya ya, terus lokasinya di mana dan lain sebagainya ya. Terus kaitannya dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisisnya. Nah, jadi singkat ya dan to the point apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan dalam menghasilkan data yang ada di laporan. Nah, itu yang Bapak Ibu masukkan di metodenya atau di bab 3-nya ya. Di laporan atau di artikel penelitian Bapak Ibu. Nah, tipsnya ya cukup ditulis cukup 1 paragraf saja ya. Terus merupakan langkah dan penjelasan real di lapangan. Jadi jangan sampai masuk ada kalimat-kalimat yang sifatnya teoretik. Misalkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif misalkan. Lalu nanti ada penjelasan kualitatif menurut ini adalah, nah itu Bapak Ibu tidak perlu masukkan. Jadi yang kita masukkan di metode itu minus ya, minus dari teori. Jangan sampai ada teori yang masuk. Maksudnya jangan ada definisi.
Tentu kalau misalkan langkah dan lain sebagainya, lalu kita berikan sumbernya, itu masih bisa. Ya. Yang kurang tepat itu adalah kalau misalkan kita memberikan narasi yang sifatnya teoritis. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, adapun untuk hasil result ya. Hasil dari penelitian tentu berisi tentang hasil kegiatan ya, menggali informasi yang dapat berupa narasi, data, gambar, diagram dan lain-lain yang saling mendukung dan dijabarkan secara detail dengan langkah yang sistematis. Nah, jadi hasil-hasil yang ada ya di laporan penelitian Bapak Ibu, jadi itu bisa langsung dituangkan. Namun tentunya sifatnya itu ya betul-betul informatif. Ya. Sifatnya harus betul-betul informatif. Simple, real, straight to the point ya. Hasil-hasil yang ditemukan. Nah, adapun dalam penjabarannya kita bisa menggunakan beberapa data ya. Kita kuatkan dengan tabel bisa ya. Lalu kita kuatkan dengan grafik juga bisa ya, gambar juga bisa. Nah, saya Bapak Ibu sering menjumpai beberapa laporan yang dikonversi menjadi artikel, lalu ketika saya baca hasilnya itu betul-betul sifatnya itu seperti sebuah narasi ya, dari awal sampai akhir itu hanya terdiri dari tulisan saja ya, walaupun misalkan ada beberapa angka yang masuk di situ, tapi itu kurang lengkap ya, karena tidak dikuatkan dengan data-data yang lain seperti tabel ya, tidak dikuatkan dengan gambar, tidak dikuatkan dengan grafik dan lain sebagainya. Padahal ya yang paling penting itu adalah dengan kita masukkan tabel, kita masukkan gambar, kita masukkan grafik, itu akan memberikan informasi yang betul-betul jelas kepada pembaca. Karena nanti akan ada kolom yang lain ya, akan ada istilahnya pembahasan. Nah, disitulah fungsi dari pembahasan itu sendiri. Nah, hasil penelitian ini yang betul-betul harus kita perhatikan ya. Jangan sampai lebih banyak mayoritas ya isinya itu bersifat narasi ya, seperti koran. Tentu memang itu bisa kita katakan, kita tidak bisa mengatakan itu bentuk laporannya itu tidak bisa diterima karena faktanya banyak jurnal yang menerima. Namun tentu untuk mencapai artikel yang ideal ya sesuai dengan sistematikanya Bapak Ibu, maka penting Bapak Ibu untuk mengetahui unsur-unsur yang ada ya, yang kaitannya dengan hasil yang perlu kita isi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tipsnya ya, Bapak Ibu harus menghindari data yang tidak relevan, apalagi data yang tidak ada sama sekali hubungannya. Jangan sampai Bapak Ibu terkecoh di situ, lalu dimasukkan. Di hasil juga jangan sampai nanti teori juga yang masuk, ya. Mulai dari pendahuluan sampai metode, sampai hasil, ternyata teori yang sama dimasukkan juga. Nah, ini pernah saya menemukan contoh artikel yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu melakukan itu, jadi cukup tuangkan saja ya data-data yang bentuknya hasil ya, dan hasilnya itu betul-betul informatif. Sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel dan diperjelas dengan narasi sehingga mudah dimengerti. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, narasi yang ada Bapak Ibu ya, narasi yang ada itu adalah untuk memperjelas tabel yang kita berikan, memperjelas gambar yang kita berikan, dan memperjelas grafik yang kita berikan juga. Selanjutnya yang kaitannya dengan pembahasan Bapak Ibu ya. Pembahasan dimaksud untuk memaknai hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dan tidak sekedar menjelaskan temuan saja ya.
Jadi pembahasan harus diperkaya dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang telah terbit dalam sebuah jurnal. Nah, dalam pembahasan yang dimaksudkan itu adalah, jadi kalau contoh misalkan, penelitian ini terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh bla 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 dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Bapak Ibu tinggal bisa masukkan, atau kalau misalkan di dalam skripsi ada penelitian yang relevan. Jadi penelitian yang relevan itu ya Bapak Ibu bisa masukkan di pembahasan. Itu untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, dengan demikian maka cocoklah tata cara penulisan sesuai dengan yang diinginkan oleh jurnal itu sendiri. Karena dalam penulisan jurnal tentu yang diperhatikan itu adalah gaya selingkung, Bapak Ibu ya. Jadi yang diperhatikan itu gaya selingkung dari jurnal yang kita tuju. Memang secara umum ya gaya selingkung dari jurnal itu relatif sama. Namun tentu ada beberapa jurnal yang gaya selingkungnya berbeda. Maksudnya gaya selingkung itu Bapak Ibu ya aturan-aturan yang ada di jurnal itu sendiri. Contoh misalkan kalau Bapak Ibu menyusun laporan penelitian. Ada bentuk laporan yang dimana referensinya itu langsung dibuatkan di footnote atau catatan kaki. Namun sebagian laporan juga ada yang cukup menggunakan nama yang bersangkutan, tahun, lalu halaman, lalu nanti rinciannya ya rincian dari nama buku atau artikel yang kita jadikan referensi itu kita langsung masukkan di daftar pustaka. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya selingkung, Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang hasil penelitian dan pembahasan, nah hasil penelitiannya contohnya seperti ini ya. Saya berikan contoh satu hasil penelitian, yaitu berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan media pembelajaran Big Book dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan data perhitungan analisa pada siklus 1 dan 2 dengan peningkatan nilai sebesar 75% setelah diterapkannya media pembelajaran Big Book di kelas 5 SD bla 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 ya. Adapun hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel grafik berikut ini. Nah, itulah bahasa dari hasil. Lalu pembahasannya bagaimana Bapak Ibu? Ya, pembahasannya seperti yang ada di layar ya, Bapak Ibu bisa baca. Penerapan media pembelajaran Big Book telah terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung 2019 yang menyatakan bahwa media Big Book sebagai alternatif media dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil dan minat belajar siswa. Nah, tentu Bapak Ibu bisa masukkan teori juga di situ ya. Seperti di contoh ya, dalam teori alternatif media belajar Markus 2018 halaman 34 dijelaskan bahwa titik-titik dan selanjutnya. Nah, seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi antara hasil penelitian itu tinggal nanti dikuatkan di pembahasan. Penguatan di pembahasan tentu menggunakan hasil penelitian yang relevan dan beberapa teori yang sesuai ya dengan hasil penelitian kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu kita memperhatikan kesimpulan ya. Isi kesimpulan itu apa saja ya? Yang pertama adalah isinya simpulan ya, intisari dari penelitian. Lalu yang kedua adalah urutannya menjawab tujuan penelitian Bapak Ibu. Kalau misalkan di laporan penelitian Bapak Ibu, tujuan dari penelitian itu mulai dari rumusan masalahnya misalkan ada 3, maka Bapak Ibu tinggal membuat ya simpulannya itu ada 3 kesimpulan juga. Nah, seperti itu. Kalau misalkan 2, begitu juga di kesimpulannya juga ada 2. Nah, seperti itu. Jangan sampai ada yang berbeda Bapak Ibu ya. Idealnya harus sama.
Lalu selanjutnya untuk saran ya. Dalam kesimpulan tentu biasa kita menemukan ya, ada simpulan, tentu ada saran. Nah, saran harus sifatnya dapat dilaksanakan atau operasional. Ya. Jadi idealnya seperti apa ya di sekolah itu bisa kita berikan saran yang sifatnya operasional untuk keberlanjutan penelitian. Lalu tidak ada abstrak ya, tidak ada abstrak, tidak ada bahasa-bahasa abstrak sama sekali ya yang mampu membuat kebingungan bagi yang diberikan saran. Terus yang selanjutnya adalah berbentuk kebijakan. Bapak Ibu bisa menuangkan beberapa saran ya bentuknya kebijakan, terus atau upaya praktis penyelesaian masalah ya. Nanti untuk malam kedua ya, saya akan berikan langsung contoh ya bentuk laporannya seperti apa, lalu artikelnya seperti apa, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu guru cendekia yang saya banggakan ya, untuk materi di malam pertama ini saya rasa itu saja dulu ya. Baru nanti untuk malam kedua kita berbicara tentang contoh-contohnya langsung supaya Bapak Ibu punya gambaran. Nah, yang terpenting Bapak Ibu ya, mumpung masih ada waktu ya, masih ada waktu Bu Ini moderator? masih Pak, masih Pak. Tinggal berapa menit saya untuk berbicara? Untuk ini tinggal 7 menit, nanti untuk sesi diskusinya bisa 30 menit biar banyak untuk Bapak Ibu peserta bisa didiskusikan begitu Pak. Silakan Baik, Bapak untuk 7 baik, menit lagi. baik. Terima kasih moderator. Nah, sebelum saya menutup sesi pertama ini, ya, tentunya yang paling penting saya ingin memberikan motivasi dulu, ya, memberikan motivasi buat Bapak Ibu, ya, dalam bagaimana kiat-kiat dalam menyusun artikel, ya. Intinya, ya, kalau Bapak Ibu memiliki laporan atau karya tulis ilmiah ya KTI dalam bentuk skripsi kah, tesis kah, atau bahkan disertasi dan lain sebagainya, artinya Bapak Ibu sudah punya modal awal. Bapak Ibu punya modal awal untuk mengkonversi KTI Bapak Ibu ya untuk menjadi artikel. Nah, Bapak Ibu ya dalam mengkonversi itu tinggal Bapak Ibu perhatikan ya, memperhatikan variabelnya. Kalau misalkan istilahnya Bapak Ibu tidak ingin rugi lah misalkan ya. Kalau kebetulan Bapak Ibu menggunakan lebih dari 2 variabel, kenapa tidak Bapak Ibu bisa membuat artikel atau membreakdown ya, membreakdown laporan tersebut menjadi 2 atau bahkan 3 artikel. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak saklek ya Bapak Ibu dalam menyusun artikel. Kalau misalkan satu skripsi maka harus menjadi satu artikel ya, tidak harus seperti itu. Satu skripsi atau satu KTI itu bisa menjadi beberapa artikel tergantung dari kreativitas dari Bapak Ibu ya untuk menyusun artikel tersebut. Lalu yang selanjutnya jikalau misalkan skripsi Bapak Ibu sudah dimuat dalam bentuk artikel, lalu Bapak Ibu selaku guru ya punya kewajiban untuk harus tetap menulis artikel ilmiah, maka mungkin tidak ada jalan lain ya, tidak ada jalan lain untuk Bapak Ibu harus membuat artikel ilmiah. Kan seperti itu ya. Lalu caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya tentu Bapak Ibu harus betul-betul memasang niat ya. Jangan sampai Bapak Ibu malas ya untuk menuangkan ide atau gagasan Bapak Ibu dalam bentuk tulisan. Karena yang namanya menulis itu memang butuh butuh ketekunan Bapak Ibu. Untuk mencapai ketekunan tentu kita harus banyak membaca. Kalau kita tidak banyak membaca, maka wawasan kita atau referensi kita tentu akan terbatas. Kalau sudah referensi dan wawasan kita terbatas, maka biasanya kecenderungannya sulit untuk menemukan ide-ide yang fresh atau ide-ide yang baru. Nah, caranya kalau misalkan ingin produktif, maka ada 3 syarat untuk menulis ya, Bapak Ibu ya.
Sebelum saya masuk ke 3 syarat tersebut, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah free writing, ya. Tulislah secara bebas dulu. Lalu yang kedua adalah fast writing. Lakukan atau tulis pada saat itu juga. Kalau kebetulan Bapak Ibu punya ide kaitannya dengan, biasanya kita agak ribet itu di pendahuluan, ya, di latar belakang dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu sedang bepergian, ketika Bapak Ibu sedang jalan-jalan atau merenung dan lain sebagainya, lalu terbersit ide, maka fast writing. Tulislah saat itu juga Bapak Ibu. Ya, itu tips yang bisa saya bagi, ya. Pengalaman yang bisa saya bagi ke Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ditunda. Kalau misalkan tiba-tiba terbersit ide Bapak Ibu, oh ya, seperti ini. Nanti deh saya akan coba tulis. Biasanya pada saat itu kita ingat, lalu pada beberapa jam lagi ketika kita akan mencoba untuk menuangkan dalam tulisan, itu biasanya hilang. Nah, tips yang paling mumpuni adalah ketika ide itu muncul, maka tulislah saja Bapak Ibu, ya. Jangan khawatir. Nggak apa-apa, tulisnya itu pakai bahasa verbal, ya, bahasa ucapan, ya. Bahasa omongan, nggak apa-apa, tulis saja. Karena nanti kita kan punya punya langkah mengediting, ya. Jadi kita akan mengedit, ya. Tuangkan saja dulu dalam bentuk tulisan, lalu kita akan edit dalam bentuk tulisan yang bahasa tulisan yang lebih ilmiah, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang paling penting, ya, syarat untuk bisa menulis adalah yang pertama menulis, ya, yang kedua menulis, dan yang ketiga menulis. Demikian materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang luar biasa. Dan untuk diberitahukan lagi kepada Bapak Ibu peserta bahwa di sini kita akan memperjelas lagi terkait dengan 2 sesi pertemuan kita. Yang pertama untuk sesi yang sekarang ini fokus ke teorinya terlebih dahulu, dan yang untuk besok malam terkait dengan praktiknya nanti akan diberikan contoh-contoh karya tulis ilmiahnya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih fokus lagi di pertemuan keduanya. Baik, untuk untuk sesi diskusi selanjutnya yang di sini akan dibuka, dan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan materi tadi bisa ditanyakan, raise hand, dan diaktifkan audio beserta on cam. Dan bagi Bapak Ibu yang terkendala untuk menanyakannya bisa melalui kolom chat. Nah, untuk yang udah raise hand, ini udah 4 orang, luar biasa. Berarti sangat seru materi kita pada malam hari ini. Yang dari tadi ini sudah raise hand Bapak Syawaludin Mohta. Silahkan Bapak di on cam dan di audionya diaktifkan. Bapak Syawaludin. Oke, kita loncat dulu ke Pak Mariono. Silahkan Pak Mariono, diaktifkan audionya, bisa ditanyakan langsung. Terima kasih Pak Zainu. Yang saya tertarik 3 syarat tadi, ya. 3 syarat menulis. Yang pertama menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis. Yang perlu saya tanyakan yang pertama, Pak. Tadi di pembahasan itu dicantumkan penelitian yang relevan. Pertanyaannya, apakah penelitian kita itu sudah dianggap bagus ketika kita tidak mencantumkan penelitian yang relevan? Yang pertama. Yang kedua, tadi untuk kesimpulan itu menjawab tujuan penulisan, ya, atau tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu didasarkan pada perumusan masalah. Jadi kalau ada 3 masalah, itu berarti pembahasannya, kesimpulannya ada 3. Bolehkah? Karena rata-rata ada yang seperti itu. Ketika ada 3 masalah atau 2 masalah 1, masalah 2, tapi di kesimpulan itu dirangkum jadi 1. Jadi tidak menyebutkan 1 apa, 2 apa, tapi langsung dirangkum menjadi 1 paragraf. Terima kasih.
Baik, Bapak Zainur, apakah kita langsung menjawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Supaya lebih tetap fresh, mungkin saya bisa langsung jawab saja ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Bapak dijawab untuk pertanyaan dari Pak Mariono. Baik, terima kasih Pak Mariono. Sehat Bapak nggih? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat Bapak. Ya, karena dengan Bapak mengikuti kelas malam ini saja ya, Bapak Ibu semua itu membuktikan Bapak Ibu tetap semangat ya. Nah, langsung ke pertanyaan ya yang disampaikan oleh Pak Mariono ya, kaitannya dengan penelitian yang relevan ya. Memang dalam beberapa kasus Pak ya, dalam beberapa kasus artikel yang kita temukan memang ada beberapa ya, baik itu di apa namanya, di pembahasan ya, atau misalkan di pendahuluan juga, bahkan tidak dicantumkan kajian pustaka, memang ada yang kita temukan seperti itu. Nah, selanjutnya di pembahasan juga kita menemukan tidak dicantumkan penelitian yang relevan. Lalu apakah dengan kita tidak mencantumkan itu bisa kita katakan bahwa penelitian itu atau artikel itu jelek? Mohon maaf, dalam hal ini kita tidak bisa memvonis bahwa itu jelek atau bagus, Pak. Okay? Tapi kita bisa mengatakan bahwa apakah itu sesuai tidak dengan sistematika penulisan yang ideal dalam artikel. Nah, kalau kita berbicara tentang sistematika yang ideal, maka tentu itu belum cukup, Pak. Ya, idealnya bahwa penelitian yang relevan itu harus dimasukkan. Apalagi kalau misalkan Pak Mariono ingin mempublish hasil penelitian atau artikel Bapak ke jurnal yang terakreditasi. Ya. Nah, kalau sudah kita berbicara jurnal terakreditasi, maka saya bisa mengatakan bahwa semua secara umum itu aturannya sama, Pak. Ya. Jadi susunannya atau unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan itu harus disampaikan. Karena itulah bentuk ideal dari artikel yang diharapkan. Ya, kalau misalkan kita menemukan beberapa artikel ya yang kaitannya kasusnya seperti yang ditanyakan oleh Pak Mariono, memang ada, tapi itu biasanya di artikel-artikel yang belum terakreditasi. Biasanya kita menemukan seperti itu. Nah, kalau misalkan Pak Mariono ingin supaya karya Bapak ya, artikel Bapak itu lebih betul-betul punya rekam yang baik, reputasi yang baik, ya maka pastikan Bapak betul-betul mengikuti aturan yang ada di tata cara penulisan artikel. Seperti itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, yang kaitannya dengan kesimpulan. Nah, ini juga kasus memang benar. Ini betul-betul kasusnya memang ada ya, real ini. Jadi kita berbicara kasus per kasus atau case by case. Saya juga menemukan gitu, Pak Mariono. Ya, saya juga pernah menemukan. Ya, jadi di tujuan di rumusannya ya biasanya ada 3 misalkan. Nah, yang mayoritas kan biasanya ada 3. Apakah ya kan? Apakah kita kasih contoh, misalkan apakah media pembelajaran A ya, meningkatkan hasil belajar siswa, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kan, bagaimanakah langkah atau upaya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Lalu yang ketiga, misalkan sejauh manakah, ya kan, sejauh manakah tingkat peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, ada 3 yang kita temukan. Lalu nanti di penjabaran di tujuannya juga kita menemukan ada 3. Nah, lalu kasusnya ternyata di kesimpulan itu dijadikan menjadi 1 paragraf. Ya, Pak Ge? Ya, jadi biasanya kita menemukan seperti itu. Walaupun
di satu paragraf itu ternyata sudah sudah tercantum ya kontennya atau isinya itu sudah memuat semua dari 3 tujuan tersebut. Nah, kembali lagi seperti yang tadi, Pak. Apakah bisa kita katakan bahwa itu adalah artikel yang jelek atau artikel yang bagus? Tentu saya juga tidak bisa menjawab itu ya, karena bagus dan jelek itu sifatnya sangat subjektif. Namun tentu saya hanya bisa mengatakan apakah itu sesuai tidak dengan kaedah penulisan artikel yang baik. Nah, kalau kita berbicara standarnya dari sana, maka yang idealnya atau yang baik itu adalah dengan kita sesuaikan, Pak. Kita sesuaikan, kalau misalkan di tujuannya ada 3 poin, maka yang kita masukkan adalah 3 poin. Nah, caranya bagaimana? Di artikel tentunya kita tidak boleh menggunakan poin-poin kan, 1, 2 berderet, misalkan seperti di laporan, itu tidak boleh. Nah, jadi besok saya akan berikan contohnya, Pak. Harap bersabar. Besok kita langsung bedah satu persatu. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita tidak boleh memberikan poin-poin 1, 2. Nah, caranya bagaimana? Memang benar bisa kita satukan dalam satu paragraf. Ya, bisa kita satukan dalam satu paragraf. Tapi cara memberikan nomor itu punya teknis juga, punya tips juga, ya. Jadi kita tidak perlu menaruh poin itu ya, ada 3 kesimpulan itu menjadi berderet menjadi 3 poin. Bapak Ibu tidak perlu lakukan itu, tapi cukup satu paragraf itu taruh poinnya, misalkan 1 hasil kesimpulannya 1 adalah bla bla bla. Lalu lanjut saja ya di kalimat selanjutnya tanpa menggunakan paragraf yang baru ya. Tanpa menggunakan paragraf yang baru, langsung kita bisa berikan poin 2, lalu tutup kurung ya, atau menggunakan A, B, terserah, itu hanya selera saja. Nah, jadi itu tipsnya, Pak. Jadi itu tipsnya dalam rangka membuat kesimpulan yang padat tapi jelas. Nah, tapi yang paling penting unsurnya harus memuat 3 itu. Ya, bisa menjadi satu paragraf, tapi tetap diberikan poin, tetap diberikan nomor, Pak. Tapi modelnya itu adalah berderet satu paragraf. Kita tidak membuat paragraf yang lain atau poin yang seperti biasa. Seperti itu, Pak, penjelasannya. Nomornya diberi kurung. Nomornya yang diberi kurung. Lalu dilanjutkan dengan kalimat. Jadi ketika masuk ke, jadi ini teknis betul ya, teknis betul memang tipsnya. Jadi Bapak Ibu misalkan, ini saya kasih contoh langsung secara verbal, ya. Besok saya berikan contohnya secara bukti tertulis. Misalkan dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian yang berjudul bla bla bla, maka dapat disimpulkan titik 2 lanjut 1, Pak, lanjut 1 dalam kurung. Oke. Jadi bisa dibayangkan Pak Mariono ya? Ya, jadi hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan titik 2 lanjut di sampingnya 1 dalam kurung, lalu masukkan kesimpulan yang pertama. Titik, lanjutkan di titik itu, berikan nomor lagi 2 dalam kurung. Ya, dalam kurung, lalu berikan kesimpulan yang kedua. Begitu seterusnya, Pak. Ya, jadi kita tidak menggunakan paragraf yang baru, karena kalau menggunakan paragraf yang baru tentu itu akan di luar dari kaedah juga ya, karena ada poin seperti laporan ya. Seperti itu Pak Mariono. Bagaimana Pak Mariono atas jawaban dari Pak Zinurain? Sudah bisa diterima Pak ya? Suaranya Bapak? Ya, terima kasih. Saya menjadi lebih paham. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya oleh Pak Akmaludin. Silakan Pak Akmal, diaktifkan audionya dan on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber dan Ibu moderator yang kami hormati. Alhamdulillah kedengaran, Bu. Mengikuti diklat mengkonfirmasikan skripsi ataupun tesis menjadi karya ilmiah. Ini saya
baru pertama kali mengikuti diklat ini, itu sangat tertarik saya. Bagaimana cara memulai awal kegiatan ini agar kami itu bisa mendapatkan sebuah jurnal ataupun artikel. Ini mulai awal. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus Bapak. Mohon maaf Bagaimana itu? Bapak, Terima suaranya kasih. Assalamualaikum putus-putus. warahmatullahi Bapak Zinurain, apakah sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Pak Akmal atau terdengar putus-putus Pak? Memang suara beliau putus-putus, jadi saya belum bisa menangkap pertanyaan dari Pak Akmal. Mungkin Pak Akmal bisa menuangkan di kolom chat pertanyaan. Pak Akmal bisa ditulis di kolom chat Pak, soalnya suaranya terputus-putus. Baik, selagi untuk menunggu Pak Akmal menanyakan di kolom chat, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rusdani dari SMK 1. Silahkan Bapak diaktifkan audionya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zino, saya sebetulnya sangat tertarik ini karena terus terang saja saya sangat sulit untuk memulai untuk menulis ya. Kalau skripsi, tesis itu kan karena dipaksa ya. Tapi untuk inisiatif pribadi untuk menulis itu sangat sulit untuk mulainya. Saya minta referensi lah, bacaan yang bisa memotivasi. Kalau secara ilmiah kan cuma hanya mempelajari kaidah penulisannya saja kan, tapi untuk memulainya itu tadi saya sudah tangkap sedikit fast writing, itu salah satu poin lah buat saya untuk memulai ya, tapi saya minta referensi yang lain. Nah yang kedua ini Pak, jadi modal kita sudah punya modal kalau kita sudah punya pernah penelitian ya. Saya kebetulan punya tesis, tapi itu tahun 2015. Nah ini berhubungan dengan update itu, apakah masih memungkinkan untuk dibuat artikel ilmiahnya, padahal kan itu sudah penelitiannya sudah kurang update lah ya. Kalau saya baca pada web-web jurnal, publishing jurnal itu ada yang membatasi paling akhir teori-teorinya tahun berapa, tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, yang kedua, kalau misalnya saya ini menggunakan tesis teman ya, karena ada saya baca di jurnal-jurnal ternyata satu ilmiah itu bisa oleh 1-2 orang. Nah itu apakah orang itu punya peran atau ya tidak? Walaupun tidak punya peran dicantumkan saja karena untuk kepentingan tadi ya, syarat-syarat kenaikan pangkat. Nah itu apakah bisa atau bagaimana ini cara sebaiknya lah begitu ya. Kalau misalnya saya menggunakan ada teman yang baru lulus nih S2-nya nih. Saya kan kalau melakukan penelitian lama ini menggunakan itu, tapi nanti pada saat publishing-nya misalnya saya dengan dia dicantumkan sehingga kedua-duanya bisa menggunakan itu. Bagaimana Pak? Jadi itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, Bu Moderator. Silahkan Bapak, silahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Rusdani ya, mudah-mudahan Pak Rusdani tetap sehat ya, tetap semangat walaupun usia sudah lanjut tapi semangatnya tetap muda Pak ya. Karena berkarya itu tidak terbatas oleh umur ya. Wah, apalagi beliau ini sudah putih warna rambutnya luar biasa ya. Itu tandanya kerja keras Pak. Ya. Nah, saya langsung ke pertanyaan Bapak ya. Ini tips ya. Tips bagaimana sih supaya kita
tetap produktif, ya. Supaya tetap produktif. Memang ini betul-betul saya mungkin berbagi pengalaman saja, Pak, ya. Karena memang secara secara ajaknya ya, langkah-langkah atau referensi mungkin akan berbeda ya, akan berbeda. Tapi paling tidak saya akan berbagi pengalaman. Berangkat dari free writing dan fast writing itu, ya. Dulu ketika saya menyusun tesis, ya, seringkali saya terperdaya, Pak. Saya terperdaya dengan pikiran saya. Artinya, ketika saya sedang waktu luang, ya, atau sedang bermain sama teman-teman dan lain sebagainya, itu justru terkadang atau bahkan mohon maaf, ketika di kamar kecil, ya, di kamar kecil kadang ide itu tiba-tiba muncul, ya, terlepas dari kontroversi apakah itu bisikan setan apa tidak gitu kan. Tapi memang benar itu kadang-kadang muncul, ya, kadang-kadang muncul ide-ide brilian, ya, yang tiba-tiba muncul. Lalu seperti apa, ya, ketika tindakan kita ketika muncul ide seperti itu? Akhirnya yang saya lakukan, Pak, memang pertama begini, Pak. Apalagi di umur Bapak yang sudah senior, ya. Jadi yang paling penting itu adalah setiap ide itu harus ditulis cepat. Memang fast writing harus ditulis cepat, Pak. Ide-ide entah itu bentuknya itu kalimat atau apa, tulis saja. Nah, makanya di situ akan berkaitan dengan free writing. Bebas saja, silakan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menulisnya dalam bahasa lisan misalkan, ya, tulis saja seperti bahasa lisan di buku kecil Bapak Ibu, ya. Ditulis saja langsung. Nah, jadi kiat saya dulu seperti itu, Pak. Jadi ketika saya menyusun tesis dan lain sebagainya, skripsi waktu itu, kemanapun saya bawa buku kecil seperti ini. Alhamdulillah, ya, konsisten dari sampai sekarang. Saya tetap bawa buku kecil. Jadi ketika ada informasi-informasi, ya, atau istilah-istilah, diksi atau paragraf yang kita temukan di tempat-tempat yang lain, itu saya bisa tuangkan langsung ke dalam buku saya. Nah, itu istilahnya, ya, istilahnya membaca logopil istilahnya, Pak, ya. Membaca logopil memang kita harus betul-betul membiasakan diri. Cara membiasakan diri itu adalah dengan tetap secara teliti dan seksama memaksakan diri membaca setiap tulisan yang kita temukan. Itu namanya teknik logopil. Nah, dari kecenderungan kita tetap membaca setiap kalimat yang kita temukan, setiap tulisan yang kita temukan, nanti paling tidak kita akan menemukan beberapa istilah dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita gabungkan dengan kita gemar membaca, ya. Jadi literasi itu penting dalam menyusun artikel, ya. Untuk bisa menulis maka dibutuhkan yang namanya kemampuan kita membaca, kegemaran kita membaca. Jadi di slide tadi kebetulan saya tidak menampilkan slide tersebut, tapi Bapak Ibu bisa baca. Jadi upayanya adalah kepala kita ini atau otak kita ini kita ibaratkan sebuah kendi, Pak. Jadi kita harus pastikan kita harus mengisi kendi kita. Kita isi kendi kita dengan air pengetahuan. Caranya ya tentu literasi kita harus kita perbanyak. Baca, lalu dengan cara mungkin teknik seperti saya, Pak. Jadi teknik logopil istilahnya. Jadi setiap walaupun kesannya remeh-temeh gitu ya, setiap tulisan, mau tulisan di warung makan kek, bahkan di tulisan spanduk baliho parpol, nggak apa-apa saya baca aja gitu. Jadi dari situ juga kita bisa belajar struktur kalimat, apakah ini benar apa tidak. Jadi kita bisa mereview juga seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau ada diksi-diksi atau istilah-istilah baru kita temukan, atau bahkan paragraf baru yang kita temukan, kita bisa langsung tuangkan, Pak. Kita bisa langsung tuangkan ke buku. Bahkan kalau misalkan Bapak lagi di kamar kecil, mohon maaf misalkan. Jadi bisa langsung di fast writing. Ya, fast writing lalu free writing. Tulis saja bebas dengan bahasa lisan kita. Nah, barulah nanti ketika kita akan tuangkan ke dalam bentuk karya tulis, ya, karya tulis ilmiah, lalu nanti bisa kita lakukan self editing. Kita bisa melakukan edit sendiri, ya. Kita susun kembali, kita paraphrase kembali dengan bahasa ilmiah. Nah, seperti itu, Pak. Oke.
Jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan tentang tips menulis. Lalu untuk yang kedua, apakah KTI yang lama? Kebetulan Pak Rusdani punya tesis, Pak, ya? Ya, kebetulan punya tesis 2005, yang kebetulan mungkin itu sudah pernah dipublish gitu. Lalu ingin di breakdown lagi. Nah, di breakdown lagi itu, Pak, jadi Bapak tidak perlu patokannya, referensinya harus sama. Jadi tidak perlu. Jadi referensi itu, apalagi kalau sudah tahunnya lama, bisa saya katakan fardu ain untuk diupdate. Oke. Jadi harus diupdate itu. Jadi disesuaikan saja, Pak. Kalau misalkan Pak Rusdani ya menggunakan variabel yang lain, standarnya dari tesis Bapak ya, nanti tinggal diupdate saja daftar pustakanya ya menggunakan artikel terbaru atau buku terbaru dan lain sebagainya tanpa kehilangan esensinya. Oke? Tanpa kehilangan esensi dari artikel yang kita buat. Lalu ya lebih teknis lagi, kalimat-kalimatnya itu kita bisa paraphrase, Pak. Kalimatnya kita upayakan untuk paraphrase. Contoh misalkan, yang sering agak kesusahan kita paraphrase itu adalah di metode. Karena metode kan sifatnya betul-betul operasional. Nah, cara yang kita lakukan adalah sebisa mungkin, sedapat mungkin Bapak merubah kata per kata. Oke, merubah kata per kata untuk menghindari cek plagiasi. Atau kalau misalkan Bapak bisa misalkan dalam satu kalimat itu ya kita dapat menangkap esensinya, lalu kita paraphrase dengan bahasa yang lain atau paragraf yang lain, itu lebih top lagi. Nah, seperti itu, Pak. Ya, itu untuk KTI. Apakah tesis apakah bisa dimasukkan lagi menjadi artikel? Sangat bisa. Lalu apakah nanti saya tidak bermasalah dengan referensi tinggal diperbarui, tinggal diupdate, Pak. Oke. Jadi jangan khawatir, apalagi jangankan daftar pustaka ya, seperti penjelasan saya di awal. Jangankan daftar pustaka. Struktur kalimat atau kata di judul pun bisa kita rubah. Asalkan ya esensi dari variabelnya itu tetap ada. Nah, seperti itu jawaban saya, Pak, untuk kaitannya dengan KTI. Nah, lalu yang terakhir, kaitannya apakah boleh mencantumkan orang lain atau bahasa simpelnya nempel-nempel ke orang gitu ya. Jadi nempel-nempel ke orang. Faktanya memang demikian ya. Ini kasus yang kita temukan banyak di kiri kanan ya, ini sudah menjadi rahasia umum lah ya. Kita nempel-nempel. Nah, kalau kita berbicara tentang aturan, selama aturan tidak ada yang dilanggar, itu masih bisa sah-sah saja, Pak. Cuman kaitannya kan dengan etika. Ya, kita nggak pernah nulis, lalu kita nempel ke orang. Apakah etis apa tidak? Dengan catatan kita sudah diizinkan. Kalau diizinkan ya nggak masalah sama penulisnya, karena dia akan menjadi first author nanti ya. Jadi penulis 1. Nanti akan ada penulis 1, penulis 2, penulis 3 ya. Terus korespondennya siapa? Respondennya siapa? Nanti tentu akan tertulis juga di situ. Nah, kalau masalah terkait dengan aturan, selama itu tidak ada melenceng dari tata cara penulisan, maka masih sah-sah saja. Namun kan kita berbicara tentang etisnya di situ. Apa etis tidak kita seperti itu. Mungkin demikian, Pak Rusdani, jawaban dari saya. Baik, bagaimana Pak Rusdani? Bisa diterima jawaban dari Pak Zinurain? Pak Rusdani? Sudah jelas jawaban yang saya sampaikan, Bapak? Bisa diaktifkan audionya, Bapak? Pakai jempol? Jempol, Pak. Pakai jempol. Siap. Lanjut aja, Bu. Ya, mungkin bisa lanjut. Oke, bisa kita lanjut. Tadi pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat Bapak Zinurain, saya akan bacakan terlebih dahulu. Disampaikan oleh Pak Akmaludin. Ini dengan pertanyaannya, bagaimanakah langkah-langkah awal agar kami bisa memiliki artikel ilmiah? Tadi sebenarnya sudah bisa di cover dengan pertanyaan sebelumnya.
Atau bisa diperjelas lagi untuk dijawab ke Pak Akmaluddin. Oke, lebih memperjelas ke Pak Akmal ya. Tentu agar bisa memiliki artikel ilmiah tentu ya syarat awalnya harus punya laporan, Pak. Syaratnya harus memiliki laporan. Laporan yang menjadi basis Bapak untuk bisa mengkonversi menjadi artikel. Saya yakin minimal ya, minimal Bapak Ibu bisa melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu menjadi guru. Kalau misalkan kebetulan Bapak Ibu menjadi pengawas atau menjadi kepala sekolah bisa menggunakan laporan penelitian tindakan sekolah. Karena basis dari artikel memang tidak ada yang lain. Ya. Basis menjadi artikel itu adalah adanya laporan atau adanya karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Memang saya juga memahami ya kesulitan dari Bapak Ibu ya, apalagi Bapak Ibu kita yang sudah senior, memang saya memahami betul kesulitan yang dialami. Itu seperti Pak Rusdani bilang tadi, tesis dan skripsi itu kalau nggak dipaksa nggak akan selesai. Lalu gimana dengan laporan begitu ya? Nah tentu tips yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa betul-betul memberikan gambaran yang lebih jelas lagi terkait dengan langkah-langkah Bapak Ibu. Kalaupun misalkan terasa sangat berat Pak, Bu, ya, Bapak Ibu bisa join, ya, bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu guru yang lain untuk sama-sama membuat laporan, ya. Jadi biar Bapak Ibu tidak pusing sendiri, gitu ya. Yang paling penting itu adalah menambah wawasan, sering-sering membaca yang kaitannya dengan penyusunan laporan atau karya tulis ilmiah, ya. Nah, itu untuk teknis-teknisnya atau sistematikanya. Adapun untuk materinya atau kontennya, memang tidak ada jalan lain. Kita harus memperbanyak membaca untuk mengisi ide dan gagasan kita. Seperti itu. Nah, satu lagi mungkin pertanyaan dari Pak Syawaluddin. Ya, Pak Alifna ya, Bu Alifna ya. Ibu apa Bapak? Di atasnya Pak Akmal. Oh iya iya. Ya, ada platform yang Yang di kolom khusus chatnya. untuk melihat akreditasi seluruh jurnal nasional ada. Selain Simaku, kita bisa masuk ke Sinta. Ya, kita bisa masuk ke Sinta. Insya Allah besok saya coba tampilkan ke Bapak Ibu. Nah nanti tinggal di situ ya untuk mengecek. Nah yang terakreditasi itu sudah pasti nanti akan menampilkan sertifikat ya, sertifikat jurnalnya yang sudah terakreditasi. Jadi akan ada tampil sertifikat akreditasinya Pak. Jadi nanti di situ akan tercantum ya. Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 dan lain sebagainya. Oke. Jadi akan muncul jelas di situ. Ya. Kalau dia mengatakan jadi kalau dia belum terakreditasi, tidak akan mungkin dia akan muncul seperti itu. Nah, itu paling gampang untuk mengidentifikasi jurnal yang jurnal yang terakreditasi. Kalau misalkan jurnal yang nasional, nah ini kita perlu agak hati-hati Bapak Ibu ya, agak perlu hati-hati. Pastikan ya gaya selingkungnya sudah harus dipastikan, dia misalkan terbit berapa kali selama 1 semester, misalkan 2 kali kah, 3 kali kah, dan dia konsisten. Kalau dia tidak konsisten, lalu bahasanya tidak konsisten, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia, maka itu Bapak Ibu perlu hati-hati ya. Jangan sampai nanti tertipu dengan jurnal yang abal-abal. Nah, seperti itu. Minimal paling tidak kita mengetahui timnya ya, dewan redaksinya. Tim redaksinya akan nampak di situ ya. Lalu ada ISSN-nya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu mungkin tips yang bisa saya berikan ke Bapak ya, Ibu atau Ibu Alifna ya. Baik. Sudah habis ya Pak Bu moderator. Kalau dari waktu sudah ini, tapi ini kita coba lagi satu saja Pak Nggih. Dari Ibu Asyati SPD. Silahkan Ibu Asyati. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu memberikan kesempatan kepada saya. Ini materinya cukup menarik
karena salah satu hobi saya adalah menulis. Sehingga pada materi ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sama persis dengan Pak Rusdani dan sudah terjawab, cuma versinya saja mungkin berbeda dari kalimat pertanyaan saya. Yang pertama-tama saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber tentang penjelasan awal bahwa satu karya ilmiah itu, karya tulis ilmiah itu bisa kita jadikan beberapa artikel, ya. Tinggal bagaimana cara kita mengkreatifkan isi dari kedua artikel itu. Dari judul yang satu, dari karya tulis ilmiah dari judul yang satu, ketika kita membagi menjadi beberapa artikel, yang pasti isinya itu kita ambil dari karya tulis yang tadi itu, yang dengan judul yang satu, yang jelas isinya di situ, tetapi ketika kita sudah membagi ke beberapa artikel, tinggal bagaimana kita mengkreatifkan untuk supaya tidak sama persis dari judul yang karya tulis ilmiah tadi. Seperti itu pemahaman saya untuk sementara. Kemudian ada lagi yang ingin saya konfirmasi, Pak. Tadi di pembahasan, ada tadi pembahasan di slide berapa, ada di situ tercantum nama Agung, baru dalam kurung 2019. Itu saya kurang jelas. Apakah nama di situ yang tertuang di situ nama kita sebagai penulis atau nama orang lain atau nama nama orang lain mungkin. Itu dulu ya konfirmasi saya. Kemudian saya masuk pada pertanyaan, Pak. Saya cukup tertarik ini karena di tahun 2014 saya sudah pernah mengkonversi hasil penelitian saya ke artikel dan sudah dipublikasikan ke dalam jurnal. Nah, itu di dalam jurnal yang terbit itu di situ ada kumpulan artikel-artikel orang lain sehingga menjadi satu jurnal ilmiah. Nah, di situ di covernya itu hanya tertulis jurnal ilmiah dan tidak ada ditulis penulisnya siapa. Nah, kemudian ini kan jurnal ini kalau untuk bisa bermanfaat untuk satu persyaratan untuk kenaikan pangkat, kemudian jurnal juga ini bisa juga bermanfaat bagi para guru-guru yang ikut pemilihan guru berprestasi, dan itu sangat menunjang poinnya. Sehingga saya punya pertanyaan, Pak, di kumpulan artikel itu bagaimana caranya kita cara tim penilai itu agar di jurnal itu menandakan bahwa itu jurnalnya kita. Ada kita di situ, maksudnya ada kita di dalam itu. Apakah itu dulu pertanyaan pertama. Kemarin saya konfirmasi ke penerbit bahwa kalau kita menerbitkan jurnal ilmiah itu adalah kumpulan dari beberapa artikel. Nah, saya tidak pertanyakan lagi untuk covernya itu. Nah, bagaimana, apakah bisa, Pak, kalau andaikan saya ingin menerbitkan jurnal itu betul-betul di covernya itu betul-betul milik saya. Apakah saya harus mengumpulkan beberapa artikel saya, penelitian seperti itu menjadi satu dimuat atau dipublikasikan ke dalam satu jurnal itu. Nah, kemudian Baik, Pak, Ibu Asyati, karena berhubung waktu, Bu, nanti mungkin atau untuk besok bisa ditanyakan atau kita bisa sharing melalui WA group, nggih, Bu, nggih? Karena waktunya juga. Silahkan Bapak Zainurain. Bisa mungkin dijawab. saya satu aja saya jawab dulu ya. Mungkin besok saya lanjutkan lagi untuk jawabannya, untuk penjelasan lebih rincinya dan sambil saya memahami pertanyaan Ibu. Nah, yang satu saja kaitannya dengan breakdown judul ya. Nah, jadi untuk bisa membreakdown judul ya, atau untuk memecah laporan kita, pastikan paling sederhana ya, paling aman untuk bisa melakukan itu adalah dengan memastikan variabel kita
lebih dari 2 dulu. Ya. Kalau misalkan kaitannya dengan misalkan media dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi misalkan. Nah, jadi kita bisa breakdown, yang satunya untuk hasil belajar saja, yang satunya untuk motivasi. Nah, lalu apakah misalkan nanti karena semua redaksinya sama, tulisannya sama dan sebagainya, memang tidak ada jalan lain, kita harus mampu memparaphrase. Bung, ya. Jadi kita harus mampu memparaphrase setiap kalimat yang ada, paragraf yang ada. Lalu misalkan kayak gimana ini? Daftar pustakanya sama, daftar pustaka tidak masalah. Daftar pustaka bisa dirubah, bisa diganti, ya, tapi tetap dengan merujuk pada esensi yang sama dari penelitian tersebut. Lalu judulnya apakah misalkan bisa kita modifikasi sedikit atau banyak? Bisa. Yang terpenting adalah kita mampu memastikan esensi dari penelitian kita itu terjawab di situ atau tercantum di situ. Tadi kan sudah saya buat 2 judul, ya, dari 1 judul untuk 2 artikel, ya. Itu bisa. Kalau misalkan dia misalkan hanya 2 variabel saja. Jadi kita bisa menggunakan kalimat yang tadi. Contoh misalkan upaya meningkatkan hasil belajar siswa misalkan. Nah, kita menggunakan judul yang sama dari laporannya. Lalu yang di bawahnya kita bisa mengatakan alternatif, ya, alternatif media dalam upaya meningkatkan, ya kan, atau media pembelajaran Big Book seperti yang tadi, media pembelajaran Big Book sebagai alternatif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Kan redaksinya agak berbeda kan, struktur kalimatnya agak berbeda, tapi sebenarnya sama, ya kan? Media Big Book meningkatkan hasil belajar siswa, tapi yang berubah itu hanya struktur kalimatnya saja yang berubah. Itu bisa, Bu, itu bisa. Jadi bisa tinggal nanti Ibu belajar, ya nggak apa-apa, kita bisa mengatakan oret-oret lah di rumah dikit-dikit, belajar-belajar gitu ya, disusun-susun, dibolak-balik, diatur atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja jawaban saya. Untuk selanjutnya mungkin besok malam saya jawab, Bung, ya. Ya, ditunggu besok malam, Pak, ya. Insya Allah, ya. Baik, terima kasih Bapak Zinurain atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu peserta Diklat, ini sudah sangat luar biasa antusiasnya untuk mengikuti dari pertama pemateri menyampaikan materi sampai dengan diskusi malam hari ini. Tapi karena berhubung dengan waktu, jadi untuk diskusi Bapak Ibu yang masih mempunyai pertanyaan disimpan terlebih dahulu untuk besok malam bisa ditanyakan atau bisa besok pagi melalui WA grupnya. Baik, untuk kesimpulan pada malam hari ini, bahwa dalam penulisan artikel ilmiah tersebut ada beberapa sistematika penulisannya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah judulnya, dan ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan sampai dengan daftar daftar pustaka. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk memulai artikel ilmiah ditulisnya itu terlebih dahulu ketika kita sudah mempunyai ide ataupun gagasan, bisa ditulis terlebih dulu, dicoret-coret di buku kecilnya. Nanti ketika untuk menyusun sebuah artikel, sebuah karya tulis, bisa langsung ditulis begitu Bapak Ibu untuk tips-tipsnya. Dan untuk besok malam itu sangat seru sekali karena kita sudah akan melakukan praktik, akan dikasihkan contoh terkait dengan karya tulis ilmiahnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan kita besok malam bisa berjumpa kembali melalui meeting Zoom seperti ini. Untuk lebih barokahnya acara kita, Zoom meeting kita pada malam hari ini, mari kita tutup sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Harapan saya untuk Bapak Ibu tetap mengikuti sampai dengan akhir. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.